Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad. Perkenalkan, nama saya Imam Hidayat. Perkenalkan, nama saya Yafri Faldi. Kami akan mempresentasikan atau mengedukasikan terkait restoratif justice. Di dalam praktik penegakan hukum pidana seringkali kita dengar terkait istilah restoratif justice atau disebut restoratif justice yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah keadilan restoratif. Keadilan restoratif atau restoratif justice mengandung pengertian yaitu suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut untuk upaya perdamaian di luar pengadilan dengan maksud tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan antara dua belah pihak. Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan retributif sebelum adanya restoratif justice. Sedangkan yang diharapkan adalah keadilan restoratif, yaitu keadilan ini adalah suatu proses di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah yang bagaimana menangani akibatnya di masa yang akan datang. Keadilan restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama restoratif justice adalah adanya partisipatif korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat. Masuk kepada pengertian restoratif justice menurut salah satu penulis yaitu Eva Ajani Julfa, restoratif justice adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan melibatkan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Muncullah berbagai definisi-definisi dari keadilan restoratif dapat diklarifikasikan ke dalam kelompok yang sempit dan luas. Definisi-definisi yang sempit mengutamakan makna pertemuan antara pihak yang berkepentingan dalam kejahatan dan periode sesudahnya. Sedangkan definisi-definisi yang luas mengutamakan nilai-nilai keadilan restoratif. Keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antara pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban, juga memiliki kekuatan untuk mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antara para pihak dan mendorong rekonsiliasi antara pihak pelaku dan korban secara sukarela. Kekuatan lainnya ialah mendorong adanya partisipasi warga masyarakat lainnya, misalnya anggota keluarga atau tetangga, serta menekankan pentingnya peran korban dalam suatu proses menuju keadilan. Peraturan tentang restoratif justice di Indonesia diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau dikenal dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Dikatakan demikian karena Undang-Undang Hukum Acara Pidana identik dengan penegakan hukum pidana yang merupakan sesuatu sistem kekuasaan atau kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada negara dalam menegakkan hukum pidana, yakni kepolisian, kejaksaan, dan lembaga permasyarakatan. Adapun terkait syarat-syarat restoratif justice itu berada pada masing-masing instansi-instansi, contohnya di kepolisian, di PKPTP, kejaksaan sendiri, dan lembaga permasyarakatan. Saya mengambil contoh dalam PKPTP dalam pasal 12 mengatur bahwa hanya kelalaian saja yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif atau restoratif justice. Namun pada kenyataan tidak hanya diukur melalui kelalaian atau kesengajaan pelaku tindak pidana, sehingga dalam hal ini terjadi kekaburan norma. Dan jikalau kita melihat dalam Kitab Hukum Acara Pidana Pidana yang terbaru atau KUHP baru, di situ telah mengatur dalam bab 4 mekanisme keadilan restoratif yang letak pada pasal 79. Di situ terdapat berbagai pasal mekanisme dalam restoratif justice untuk
unsur-unsurnya dan lain-lain. Unsur-unsur dalam tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui restoratif justice. Ada peristiwa pidana, terjadi suatu perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian dan dampak bagi korban. Ada pelaku dan korban yang jelas, identitas pelaku dan korban diketahui serta hubungan klausal antara tindakan pelaku dan kerugian korban dapat dibuktikan. Ada kerugian yang dapat dipulihkan, kerugian bersifat material, immaterial yang bisa dipulihkan melalui dialog ganti rugi atau bentuk pemulihan lain. Kesediaan para pihak untuk berdamai. Pelaku mengakui perbuatan, menyesal dan bersedia bertanggung jawab. Korban bersedia memaafkan atau melakukan musyawarah. Kesepakatan pemulihan. Ada perjanjian antara pelaku dan korban mengenai bentuk pemulihan seperti ganti rugi, permintaan maaf atau tindakan sosial. Dampak sosial ringan umumnya berlaku untuk tindak pidana ringan dan tidak menimbulkan keresahan luas atau ancaman serius bagi masyarakat. Tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan restoratif justice dan bentuk hukumannya. Yang pertama, tindak pidana ringan. Contohnya pencurian ringan, penganiayaan ringan, perusakan barang, penipuan ringan. Hukuman restoratif justice antara lain penggantian kerugian, restitusi, permintaan maaf tertulis atau lisan, perjanjian damai antara pelaku dan korban, kewajiban memperbaiki atau mengganti barang yang rusak. Yang kedua, tindak pidana anak. Contohnya kenakalan remaja, pencurian kecil, tawuran, perusakan ringan. Hukuman restoratif justice-nya yaitu pembinaan oleh orang tua atau lembaga sosial, konseling dan mediasi. Pengawasan khusus tanpa pemenjaraan, kegiatan sosial, community service. Yang ketiga, tindak pidana keluarga, domestik ringan. Contohnya konflik rumah tangga non kekerasan berat, pertengkaran yang menyebabkan luka ringan atau kerugian kecil. Hukuman restoratif justice-nya yaitu mediasi dalam keluarga, konseling wajib, kesepakatan pemulihan dan komitmen memperbaiki hubungan. Yang keempat, tindak pidana lalu lintas non fatal. Contohnya itu yaitu kecelakaan lalu lintas dengan luka ringan atau kerusakan kecil. Hukuman restoratif justice-nya yaitu ganti rugi kerusakan kendaraan atau biaya perawatan, surat pernyataan tidak mengulanginya lagi, mediasi antara pelaku dan korban. Catatan pentingnya ialah restoratif justice tidak berlaku untuk tindak pidana berat seperti pembunuhan, narkotika, korupsi, kejahatan seksual, atau kejahatan yang meresahkan publik.